Tembok pembatas antara Mall Kemang Village dan permukiman padat RT 11 RW 5 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Pratapatan, Jakarta Selatan menjadi berkah bagi warga sekitar. Potret kehidupan warga yang terlihat jomplang itu memang memberikan kesan antara si kaya dan si miskin. Namun berkat tembok itulah warga sekitar diberikan peluang membuka warung makan meski hanya melalui sebuah lubang kecil. Kemang terkenal dengan perumahan elit. Di sekitar Mall Kemang Village banyak berdiri rumah-rumah megah. Di antara pemandangan itu terselip permukiman padat di dekat mall. Di dekat pagar pembatas mall terlihat banyak deretan warung makan. Namun tidak ada pintu bagi pengunjung untuk masuk ke dalam warung. Terlihat hanya ada satu lubang pada dinding untuk melayani pembeli. Beberapa julukan disematkan kepada warung makan ini. Ada yang menyebutnya warung bolong, warbol, bahkan kantin penjara. Sebab lubang itu menjadi tempat transaksi pembeli. Bu, ini kan karena bolong, sebutannya apa aja sih Bu yang orang-orang nyebut karyawan? Di sini dibilang warbol, kantin penjara, nah, gitu aja sih. Warung bolong gitu ya? Warung bolong, kantin penjara gitu, terkenalnya. Itu yang memberikan julukan karyawan-karyawan juga ya? Iya, karyawan. Dulu apa masker? Ini kalau gue tau pagar beton Ntar dibilangin membatasi ini lagi ngomong. antara permukiman mana sih Bu? Permukiman RT RW berapa? Ini permukiman RT 11, 12, 13, 14. Banyak juga ya Bu? Iya, terus ke sana kan, terus emang mentok sampai ujung sana, sampai RT 14. Warung bolong atau warbol yang berada di Kemang Village ini berawal dari ruang kamar tidur sederhana milik warga. Rumah warga itu berdampingan dengan lokasi proyek pembangunan mall saat itu. Pemilik warung bolong di tembok Mall Kemang Village, Nafsiah 50 tahun dan Jeffrey 49 tahun mengenang masa saat pertama kali jendela rumahnya dijadikan tempat berjualan aneka makanan untuk para pekerja proyek pembangunan mall. Ia tidak tahu persis kapan membuka usaha warung bolong tersebut. Seingatnya, sekira 10 tahun silam. Saat proyek mall dibangun, warga sekitar turut merasakan dampaknya. Permukiman warga sempat kekurangan air dan terganggu dengan suara bising pembangunan. Warga pun sempat komplain dengan dampak yang mereka rasakan tersebut. Pihak pengelola mall kemudian membuka dialog dengan warga untuk mencari solusi. Warga kemudian diizinkan untuk berjualan makanan di dekat proyek tersebut. Jauh setelah mall selesai, warung bolong itu ternyata masih diizinkan buka oleh pihak pengelola hingga sekarang. Berarti Ibu bisa dibilang Ibu yang pertama kali? Iya, saya yang pertama kali. Karena jadi satu sama rumah, jadi nyambi kan, di rumah enak gitu kan. Pertama juga kita pakai bel, karena masih sepi kan. Jadi kalau orang beli, ting-tong gitu, oh berarti ada orang. Karena kita sambil di rumah aja di dalam gitu. Terus wacana atau mulai dibolongin itu gimana ceritanya Bu? Dibolonginnya? Iya, pagar ini. Kalau saya sih memang udah ada bolongan ya. Jadi kita nggak perlu bolongin lagi. Jadi kita cukup dari jendela awal, jendela kamar. Tapi kalau yang lain-lain ya mereka bolongin. Bolongin tembok pertama nih sebelum ada tembok yang kedua. Tapi lubang kita emang yang paling besar. Karena ini ukuran jendela kali ya Bu ya? Jendelanya sih awalnya kecil banget. Oh kecil? Kecil. Kecil, panjang gitu. Cuma muat satu kepala aja. Jadi kalau beli cuma nongol orangnya kepalanya gitu. Nggak bakalan tahu kalau di sini warung gitu. Terus gimana ceritanya bisa jadi gede gini Bu? Awalnya ya lama-lama ya kita ini sendiri gitu, ini terlalu kecil gitu, kita besarin lagi sedikit gitu. Setengah aja. Ya udah, kurang dikit jadi besar gitu. Keberadaan warung bolong kini mulai banyak di sekitar dinding pembatas mall. Para saudara Nafsiah mengikuti jejaknya melubangi dinding untuk membuka warung. Sedikitnya ada 8 warung bolong yang berderet di samping Mall Kemang Village ini. Kebanyakan warung di sini menjual nasi rames dengan beraneka macam lauk yang disediakan. Namun ada pula warung yang khusus menjual minuman saset, gorengan, dan juga mie ayam. Gorengan, nasi rames, minuman saset hingga rokok dibeli melewati lubang tersebut. Tangan pembeli maupun penjual saling bertemu.
Pelayanan itu terlihat layaknya sebuah drive-thru di gerai fast food. Bedanya tak ada mobil ataupun motor di dekat lubang, pembayarannya pun tunai tanpa debit. Itu ada berapa warung Bu sekarang? Sekarang kalau saudara kita aja ada 4, tapi kesana ini ada lagi 2 apa 3 gitu di ujung sana. Berarti total ada 8 Bu. Iya, dulu juga di sebelah sini ada 2. Sebelah sebelah sini ya, orang udah pindah. Juga dia yang sebelah sana udah pindah juga. Terus kalau untuk bagian makanan sendiri, Ibu jual apa aja sih Bu? Makanan menunya Sekarang ini. sekarang ini ya kita ada ayam balado, ada kikil, ada usus, ada ikan, biasanya ikan bawal gitu, ada ikan tongkol, ada telur dadar, ada telur ceplok balado. Total berapa jenisnya Bu setiap hari? Setiap hari ya minimalnya sih 15 gitu, 15. maksimalnya ya kadang 25. Kagak Gorengan? Gorengan ya kita Banyak, ada berapa banyak, jenis? ada gorengan tahu, ada tempe, ada risol mayo, ada martabak, Ada gemblong juga ya Bu ada ya? gemblong, ada donat, Beli nggak ada tempat? macem-macem sih, banyak. Kita kadang-kadang bikin lain-lain lagi gitu. Itu semua Ibu yang bikin Saya- ya? Iya, Dua- saya berdua dua anak doang, saya tuh Seth. yang kuliah. Kalau yang kuliah dia khusus risol gitu, tapi saya bantu juga. Keberadaan warung bolong ini membantu para karyawan mal guna memangkas waktu, sebab lokasinya berdampingan dengan tembok mal. Tinggal pesan lewat lubang kecil, penjual langsung menyiapkan pesanan para pembeli. Selain dekat, harga makanan di warung bolong cukup terjangkau di dompet para karyawan. Mallnya mah juga nggak welcome gitu ya Bu ya? Iya, karena banyak protes juga dari dari karyawannya bilang makannya jauh kalau nggak ada warung di belakang sini gitu. Muter Susah gitu Pak ya? katanya gitu kan. Awalnya tadinya pengen ditutup gitu katanya. Tapi banyak yang protes gitu, anak-anak mall juga. Kalau nggak ada warung bolong begini katanya mereka tuh makan jauh keluar katanya. Sedangkan istirahat cuma 1 jam gitu. Terus juga di sini kan udah banyak itu yang jualan. Nausiah dan Jeffrey bersyukur dengan mata pencahariannya saat ini. Semenjak mal berdiri megah, kehidupan sepasang suami istri ini berubah. Berkat lubang kecil di dinding, mereka bisa menyekolahkan anak hingga bangku kuliah. Lubang tembok di mal menjadi ladang rezeki bagi mereka. Selain berjualan nasi rames, Nafsiah juga buka kos-kosan 12 pintu yang sebagian besar disewa oleh karyawan mal. Rumah peninggalan orang tua Nafsiah di samping tembok mal itu juga sempat dibongkar untuk dijadikan kos-kosan. Sebagian besar penghuni kos pun merupakan karyawan mal. Kalau untuk omset sehari berapa sih Bu kira-kira gitu? Jadi nggak? Sehari kan ini udah mulai Jadi lah, membaik ya Bu. kami tetap. Kita gimana ya kalau ngomongin omset, kapalnya gua kita nggak bayarin, enak tapi- sama warung-warung yang lain gitu. Tapi Jadi ya alhamdulillah sih omset kita alhamdulillah. Dari 10.000 sama ini, ongkir. Ibu udah maksudnya udah Kali-kali bisa kau. apa aja sih Bu? Kuliah kan? Iya alhamdulillah ya, kita yang tadinya nggak punya rumah kita udah beli rumah. Ya alhamdulillah sih kita nggak mau muluk-muluk dah, Ya. nggak enak nanti. Iya cuma udah berhasil alhamdulillah. Udah, Kata udah. orang-orang sih di daerah Ada sini ininya. yang paling berhasil di sini gitu. Kayak ini apa? Alhamdulillah tuh Bu ya. Ampasnya. Usaha warung bolong milik Nafsiah perlahan bangkit seusai dihantam pandemi. Melalui sebuah bolongan dari dinding yang dijebol, roda perekonomian warga yang sempat seret kembali berputar. Nafsiah bersyukur lantaran pemerintah melonggarkan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sebab gerai-gerai mal kembali buka sehingga pengunjung mulai berdatangan. Artinya, turut membuat sumber penghasilannya kembali lancar. Saat pandemi, Nafsiah kesulitan mencari uang meski hanya Rp500.000 dalam sehari. Padahal di waktu normal, ia bisa menuai penghasilan kotor sebesar Rp2 juta dalam sehari. Jumlah laba kotor yang besar bagi sebuah usaha warung. Mulai jualan jam berapa Bu? Udah mulai panjang.
mulai buka ya paling jam 8. Tutupnya biasanya? Tutupnya biasanya mau maghrib. Itu karena emang udah ludes tuh ya? Iya. Lauk-lauk udah pada habis tuh ya? Warung Jackie Chan gitu. Sejak ada mall di sini, kayaknya warga di sekitar sini lebih makmur gitu, lebih sejahtera. Dapat dampaknya lah. Dampak baiknya gitu kan. Hanya pas lagi PPKM itu Pandemi itu ya, ya. pandemi, semua warga pada ngeluh gitu kan. Iya, mau diapain lagi, emang udah waktunya begini. Tembok pembatas antara Mall Kemang Village dan permukiman padat di sekitarnya menjadi saksi. Potret kehidupan warga yang terlihat jomplang hingga memberikan kesan antara si miskin dan si kaya. Meski terlihat kontras, kehidupan warga sekitar berubah semenjak mall itu berdiri. Adanya simbiosis mutualisme ini membuat warga bantaran mall kecipratan rezeki. Dari sebuah bolongan dinding yang dijebol menjadi jalan berputarnya roda perekonomian. Warung bolong mulai ramai disambangi pembeli yang sebagian besar karyawan. Dan itulah kisah warung bolong di Kemang sebagai sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.